Ya, baik, adik-adik semuanya, saya akan berikan pembahasan tentang soal tadi ya. Tadi diketahui ada 4 buah ya. Di sini tadi ada 4 buah data. Data tersebut rata-ratanya adalah 10 ya. Ini rata-ratanya adalah 10. Pertanyaannya, apakah Anda tentukan rata-ratanya jika diketahui medianya adalah 10 ya ini. Apa yang kita lakukan kalau ditanyakan rata-ratanya ya? Nih, oke, sekarang berpikirnya begini. Datanya ada 4 ya. Ini A, ini B, di sini C, ini D ya. Nah, terus kita dapatkan bahwa mediannya itu adalah 10. Median itu maksudnya berarti B ditambah C dibagi 2 itu artinya 10 ya. Berarti B ditambah C nilainya sama dengan 20. Nah, sekarang kalau sudah kita dapatkan, kemudian ada istilah namanya jangkauan ya. Nih, jangkauan itu berarti D dikurangi A sama dengan 6. Nah, di sini D min A, ini B plus C. Kebutuhan kita adalah mencari rata-rata itu, kebutuhannya mencari jumlah data. Tujuannya mencari jumlah data dibagi dengan 4. Jadi kita akan mencari A ditambah B ditambah C ditambah D. Saya bagi 4 itu merupakan rata-rata. Nah, ini tidak berhasil karena baru kita mendapatkan B ditambah C. Kita baru mendapatkan B ditambah C, belum mendapatkan A ditambah D-nya. Jadi ini merupakan tidak cukup. Sekarang yang kedua, kalau diketahui kuartil, apa maksudnya kuartil? Kuartil berarti kalau 4 data ini, maka kuartil satunya adalah A ditambah B dibagi 2. Dan itu ditambah dengan kuartil ketiga. Siapa kuartil ketiga? Yaitu C ditambah D dibagi 2. Nih, katanya nilainya 20. Ini berarti A ditambah B ditambah C ditambah D dibagi 2 nilainya sama dengan 20. Maka A ditambah B ditambah C ditambah D nilainya adalah 40. Artinya apa? Bahwa rata-rata bisa kita dapatkan, yaitu 40. Saya bagi 4 maka memberikan nilai 10. Nah, baik. Jadi ini merupakan cukup, sehingga 1 tidak cukup, 2 cukup, maka jawaban yang B. Kemudian yang kedua, Anda disuguhi sebuah persoalan tentang logaritma ya. Kita tahu menghitung logaritma adalah A pangkat M, logaritma A pangkat N yang artinya nilainya N per M ya. Kita tahu bahwa 2 log 2 itu artinya 1. Dan kalian tahu bahwa 2 log 1 itu 2 pangkat 1 logaritma 2 pangkat 0 menghasilkan nilainya 0. Nah, berarti kesimpulannya pada saat ada suatu bentuk logaritma, ini 3 log berapa agar hasilnya itu 0, maka kita akan mendapatkan 3 logaritma yang diinginkan itu ya, ini harus bernilai 1. Karena ingat bahwa 3 log 1 akan memberikan nilai 0. Sekarang pertanyaannya, 3 log berapa agar hasilnya 1? Maka bisa dipastikan bahwa X kuadrat ditambah dengan 3/4 harus bernilai 3. Kenapa? Karena 3 logaritma 3 bernilai 1. Sehingga kita dapatkan X kuadrat ditambah 3 nilainya 12, X kuadratnya ketemu 9, maka X-nya adalah plus minus akar 9 yaitu 3. Sehingga X pertama nilainya 3, X yang kedua nilainya negatif 3. Nah, pertanyaannya, jika P-nya itu 3, maka dia sama dengan X. Tetapi persoalannya ini X-nya min 3 tentunya tidak sama dengan 3, sehingga jawabannya adalah yang E. Nah, sekarang untuk persoalan yang berikutnya ya, nomor 3. Di sini ada suatu fungsi ya. Ini fungsinya adalah bahwa suatu fungsi f(x) sama dengan 3p pangkat x min 1 ya. Untuk p-nya lebih dari 0, maka berapakah nilai f2? Jadi pertanyaannya tuh f2. Kalau yang ditanyakan f2, maka otomatis 3p pangkat 2 dikurang 1 ya, berarti 1. Tugas kita adalah mencari P saja berarti. Bagaimana kalau diketahui F4? Oh, F4 berarti 3, P pangkatnya 4 kurang 1 ya, jadi 3. Dan itu hasilnya 192.
Dari sini saja berarti sudah kelihatan ya. P pangkat 3-nya 192 dibagi 3 ya, berarti 64. Maka P-nya didapatkan 4. Dari sini masuk sini, oh berarti ini merupakan cukup. Sekarang yang kedua, berarti logikanya kalau F3 ya sama saja 3P pangkat 3 pangkat 2 dan nilainya 48. Berarti P kuadrat nilainya 16, maka P-nya ketemu plus minus 4 ya. Ini F4 ya. Berarti juga bisa kita dapatkan. Jadi ini cukup juga. Cukup berarti jawabannya adalah yang D. Semoga memberikan kemudahan. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Ya, baik, adik-adik semuanya, saya akan berikan pembahasan tentang soal tadi ya. Tadi diketahui ada 4 buah ya. Di sini tadi ada 4 buah data. Data tersebut rata-ratanya adalah 10 ya. Ini rata-ratanya adalah 10. Pertanyaannya, apakah Anda tentukan rata-ratanya jika diketahui medianya adalah 10 ya. Ini apa yang kita lakukan kalau ditanyakan rata-ratanya ya. Nih, oke, sekarang berpikirnya begini. Datanya ada 4 ya. Ini A, ini B, di sini C, ini D ya. Nah, terus kita dapatkan bahwa mediannya itu adalah 10. Median itu maksudnya berarti B ditambah C dibagi 2 itu artinya 10 ya. Berarti B ditambah C nilainya sama dengan 20. Nah, sekarang kalau sudah kita dapatkan, kemudian ada istilah namanya jangkauan ya. Nih, jangkauan itu berarti D dikurangi A sama dengan 6. Nah, di sini D min A. Ini B plus C. Kebutuhan kita adalah mencari rata-rata itu, kebutuhannya mencari jumlah data. Tujuannya mencari jumlah data dibagi dengan 4. Jadi kita akan mencari A ditambah B ditambah C ditambah D. Saya bagi 4 itu merupakan rata-rata. Nah, ini tidak berhasil karena baru kita mendapatkan B ditambah C. Kita baru mendapatkan B ditambah C, belum mendapatkan A ditambah D-nya. Jadi ini merupakan tidak cukup. Sekarang yang kedua, kalau diketahui kuartil, apa maksudnya kuartil? Kuartil berarti kalau 4 data ini, maka kuartil satunya adalah A ditambah B dibagi 2. Dan itu ditambah dengan kuartil ketiga. Siapa kuartil ketiga? Yaitu C ditambah D dibagi 2. Nih, katanya nilainya 20. Ini berarti A ditambah B ditambah C ditambah D dibagi 2 nilainya sama dengan 20. Maka A ditambah B ditambah C ditambah D nilainya adalah 40. Artinya apa? Bahwa rata-rata bisa kita dapatkan, yaitu 40. Saya bagi 4 maka memberikan nilai 10. Nah, baik. Jadi ini merupakan cukup. Sehingga 1 tidak cukup, 2 cukup, maka jawaban yang B. Kemudian yang kedua, Anda disuguhi sebuah persoalan tentang logaritma ya. Kita tahu menghitung logaritma adalah A pangkat M, logaritma A pangkat N yang artinya nilainya N per M ya. Kita tahu bahwa 2 log 2 itu artinya 1. Dan kalian tahu bahwa 2 log 1 itu 2 pangkat 1 logaritma 2 pangkat 0 menghasilkan nilainya 0. Nah, berarti kesimpulannya pada saat ada suatu bentuk logaritma, ini 3 log berapa agar hasilnya itu 0, maka kita akan mendapatkan 3 logaritma yang diinginkan itu ya, ini harus bernilai 1. Karena ingat bahwa 3 log 1 akan memberikan nilai 0. Sekarang pertanyaannya, 3 log berapa agar hasilnya 1? Maka bisa dipastikan bahwa X kuadrat ditambah dengan 3/4 harus bernilai 3. Kenapa? Karena 3 logaritma 3 bernilai 1. Sehingga kita dapatkan X kuadrat ditambah 3 nilainya 12. X kuadratnya ketemu 9. Maka X-nya adalah plus minus akar 9 yaitu 3. Sehingga X pertama nilainya 3. X yang kedua nilainya negatif 3. Nah, pertanyaannya, jika P-nya itu 3, maka dia sama dengan X. Tetapi persoalannya ini X-nya min 3 tentunya tidak sama dengan 3. Sehingga jawabannya adalah yang E. Nah, sekarang untuk persoalan yang berikutnya ya, nomor 3. Di sini ada suatu fungsi ya. Ini fungsinya adalah
bahwa suatu fungsi fx sama dengan 3p pangkat x-1 ya. Untuk p-nya lebih dari 0, maka berapakah nilai f2? Jadi pertanyaannya tuh f2. Kalau yang ditanyakan f2, maka otomatis 3p pangkat 2 dikurang 1 ya, berarti 1. Tugas kita adalah mencari p saja berarti. Bagaimana kalau diketahui f4? Oh, f4 berarti 3, p pangkatnya 4 kurang 1 ya, jadi 3. Dan itu hasilnya 192. Dari sini saja berarti sudah kelihatan ya. P pangkat 3-nya 192 dibagi 3 ya, berarti 64. Maka P-nya didapatkan 4. Dari sini masuk sini. Oh, berarti ini merupakan cukup. Sekarang yang kedua. Berarti logikanya kalau F3 ya, sama saja 3P pangkat 3 pangkat 2 dan nilainya 48. Berarti P kuadrat nilainya 16, maka P-nya ketemu plus minus 4 ya. Ini F4 ya. Berarti juga bisa kita dapatkan. Jadi ini cukup juga. Cukup berarti jawabannya adalah yang D. Semoga memberikan kemudahan. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.